Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi bab 12. Nah, turunan fungsi itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, misalkan di sini diketahui yang pertama fx sama dengan k. Ya, k itu konstanta. Nah, kalau diturunkan berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kalau hanya konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x. Maka f aksen x sama dengan 1. Jadi kalau x kalau diturunkan itu hasilnya adalah 1. Kemudian misalkan fx sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, kalau diturunkan berarti pangkatnya nih turun nih. N-nya itu turun. Jadi di depannya sini, depannya X. Menjadi A dikali N dikali X. Nah, setelah turun pangkatnya dikurangi 1. Maka jadi X pangkat N min 1. Gitu ya. Jadi kalau ada pangkatnya berarti pangkatnya turun. Kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Bentuk yang berikutnya adalah fx sama dengan K dikali UX ya. U ini adalah pemisalan ya, UX. Dengan K itu konstanta dan U aksen X merupakan turunan dari fungsi UX. Maka F aksen X itu sama dengan K dikali U aksen X. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, misalkan F aksen X dan G aksen X merupakan turunan dari fungsi-fungsi Fx dan Gx. Maka F ditambah G aksen X itu bisa dicari dengan cara penjumlahan dari masing-masing turunannya. Atau kalau ini dikurangi, F dikurangi G aksen X, maka bisa pengurangan dari dua turunan fungsinya ya. Masing-masing fungsinya dikurangi. Kemudian yang terakhir, ini yang akan nanti sering kita gunakan. Misalkan Fx sama dengan Ux dengan N adalah bilangan real. Oh, N-nya ada di sini ya. Ini ada yang terlewat. Pangkat N gitu ya. Dengan N adalah bilangan real dan U aksen X merupakan turunan dari fungsi Ux. Nah, ini enggak ada N-nya. N-nya tadi di atas ya. Maka caranya adalah nih. N-nya diturunkan. Berarti jadi N dikali UX pangkat N karena udah turun ya, berarti pangkat N min 1. Nah, masih dikali lagi dengan turunannya si U gitu, turunannya UX. Nah, jadi U aksen X. Jadi pangkatnya turun, ini ditulis ulang, pangkatnya dikurangi 1, kemudian dikali dengan turunan UX-nya itu. Nah, kemudian untuk aplikasi, sebelum ke aplikasi, ini ada beberapa sifat turunan ya. Sifat turunan ini nanti yang akan sering kita gunakan bentuknya yang ini teman-teman. Ya, ini. Dua bentuk ini. Kalau Y sama dengan UV, berarti Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Kalau Y sama dengan U per V, berarti Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Gitu. Nah, kemudian untuk aplikasinya itu ada titik stasioner dan nilai ekstrim. Misalkan fx adalah suatu fungsi dengan f aksen x dan f double aksen x adalah turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx, maka syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Kemudian jenis-jenisnya nanti yang akan kita gunakan itu adalah ini teman-teman. Menghitung interval naik dan interval turun. Kalau naik ya, kalau naik itu f aksen x lebih dari 0. Ya. Kalau turun berarti f aksen x kurang dari 0. Nah, nanti kita cari intervalnya, nilai x-nya. Nah, langsung aja kita bahas soal-soalnya dari soal nomor 1. Ya. Di sini soalnya adalah jika fx sama dengan x kuadrat plus 1 dikali x pangkat 3 plus 2x plus 3, f aksen x sama dengan, nah ingat berarti di sini kan
Ini U, ya kan? Yang ini V. U dikali V. Kalau fx sama dengan U dikali V, maka turunannya f aksen x itu adalah U aksen V plus U V aksen gitu. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya. Di sini U-nya itu kan x kuadrat plus 1, berarti U aksen itu 2-nya turun, berarti jadi 2, x pangkat 2 min 1, berarti 1 gitu ya. Kalau konstanta berarti 0. Nah, kemudian untuk V-nya, V itu sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 3. Berarti kalau V aksen 3-nya turun jadi 3, x pangkatnya berkurang 1 jadi 2, plus 2x kan jadi 1. Nah, kalau konstanta jadi 0, menjadi V aksennya 3x kuadrat plus 2. Nah, kita tinggal gabungkan. F aksen x tadi adalah U aksen V, berarti U aksen itu 2x, V-nya itu x pangkat 3 plus 2x plus 3 ditambah U-nya x kuadrat plus 1 dikali V aksen. V aksennya adalah sini ya, bawahnya ya, 3x kuadrat plus 2 gitu, dikali ya, dikali ini. Nah, maka kira-kira mana jawabannya yang benar? Ya, jawabannya adalah yang A ya, yang A. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya pecahan. Nah, misalkan yang atas ini adalah U ya. Yang bawah di sini adalah V. Maka U sama dengan X plus 1 kan. Berarti U aksen itu sama dengan berapa? 1 ya. 1. Kemudian V itu sama dengan 2X plus 5. Maka V aksen, yuk, X diturunkan berarti kan jadi 1. Jadi 2 kali 1 kan 2. Kalau konstanta jadi 0. Nah, ini berarti turunannya ya, jadi V aksen. Nah, ingat kalau U per V, kalau Fx itu U per V, maka turunannya yaitu F aksen X itu sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, kita tuliskan di sini. Jadi F aksen X itu sama dengan U aksen V. U aksennya 1. Berarti 1 dikali V. V-nya 2X plus 5. Dikurangi U. U-nya X plus 1. Dikali V aksen berarti kali 2. Per V kuadrat berarti 2X plus 5 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 1 dikali ke masing-masing berarti menjadi 2x plus 5 min 2 kali ke masing-masing berarti menjadi 2x plus 2. Nah, per 2x plus 5 kuadrat. Nah, kurungnya kita buka nih yang atas. Berarti menjadi 2x plus 5 min 2x min ketemu plus jadi min 2 per 2x plus 5 kuadrat. 2x dikurangi 2x berarti habis. 5 dikurangi 2 berarti 3 per 2x plus 5 kuadrat. Nah, ini jawabannya jadi yang D. Gitu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 2 pangkat 3, maka f aksen x-nya berapa? Nah, ini dimisalkan kayak tadi. F aksen x ini misalkan U ya. Ini misalkan U, berarti U pangkat 3. Nah, kalau dicari itu turunannya, F aksen x-nya berarti kan 3-nya turun. 3 dikali U pangkat 3 min 1 berarti 2 dikali U aksen. Nah, kalau U-nya itu adalah 2x kuadrat min 2, maka U aksen itu sama dengan 2-nya turun, jadi 2 dikali 2x
pangkat 2 min 1 berarti pangkat 1, konstanta jadi 0, berarti menjadi 4x gitu. Nah, ini adalah turunan dari U aksennya ya. Kemudian kita tuliskan di sini, berarti F aksen X itu bisa kita tulis 3 dikali U kuadrat ya, berarti U-nya tadi adalah 2x kuadrat min 2 pangkat 2 dikali U aksen, berarti kali 4x gitu. Nah, yang ditanyakan adalah F aksen 1, jadi x-nya tuh diganti dengan 1, menjadi 3 dikali 2 dikali 1 kuadrat min 2 pangkat 2 min dikali 4 kali 1. Nah, 2 pangkat 1 2 dikali 1 kuadrat kan 2. 2 dikurangi 2 0. Ya kan? 0 dikuadratkan ya 0. 0 kali 3 ya 0. 0 dikali 4 ya 0. Jadi jawabannya 0. Gitu. Kemudian lanjut yang nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 18x kuadrat min 48x min 1 naik pada interval. Nah, ini naik pada interval. Kalau naik itu berarti f aksen x itu lebih dari 0. Nah, kita cari f aksennya. F aksennya itu berarti 4x pangkat 3 kan, 3-nya turun. Berarti jadi 4 dikali 3 x pangkat 2 min 18 dikali 2 x pangkat 1 min 48. Nah, ini lebih dari 0. Nah, bisa nggak nih kita sederhanakan? Kalau bisa kita sederhanakan, akan kita sederhanakan dibagi berapa? Bisa dibagi 4 ya. Bagi 4 atau bisa langsung dibagi 12 ya. Kenapa? Karena ini kan 12x kuadrat nih. Ini berarti kan jadi min 36x kan. Ini min 48. Nah, ini kan berarti bisa dibagi 12 kan. Bagi 12 berarti 1, bagi 12 berarti 3, bagi 12 berarti 4. Jadi bisa kita tuliskan x kuadrat min 3x min 4 lebih dari 0. Nah, kita cari dulu nih pembuat nolnya ya. Ini kita faktorkan. Tuh kan? Berarti jadi x di sini x, 4 itu berarti 4 di sini 1, ini min di sini plus. Nah, berarti x sama dengan 4, ini x sama dengan min 1. Nah, dia mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti itu x kurang dari yang terkecil atau x lebih dari yang terbesar gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang C ya, yang C. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya itu naik pada interval, berarti naik, kata kuncinya naik. Berarti f aksen x itu lebih dari 0 gitu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu masih di interval tapi sekarang turun ya, turun pada interval. Kalau turun berarti kebalikannya, f aksen x itu kurang dari 0. Maka kita cari dulu f aksennya ya. F aksennya di sini kan 3x, berarti 3 tuliskan di sini berarti menjadi 3x pangkat 2 plus 2-nya turun berarti jadi 2x pangkat 1 min 5 ya. Min 5, x-nya kan jadi 1, konstanta jadi 0. Berarti langsung aja ini hanya min 5 terus kurang dari 0. Nah, ini udah bentuknya udah paling sederhana. Jadi langsung aja kita hitung ya. Berarti berapa nih? 3x kuadrat berarti 3x dikali x. 5 itu ya hanya 5 kali 1. Nah, biar jadi 2, maka di sini 5, di sini 1. Nah, ini plus berarti di sini min, gitu ya, kurang dari 0. Nah, di sini kita peroleh x sama dengan min 5/3. Di sini x sama dengan 1. Kalau kurang dari 0, berarti x-nya kan ada di tengah. Itu kan? Nah, ini taruh yang kecil, min 5/3, di sininya
1. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, untuk soal yang berikutnya, di sini kita masuk ke soal cerita ya. Soal cerita, ada 2 soal cerita. Yang nomor 6, Pak Eko ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang untuk ayam peliharaannya, seluas 324 meter persegi. Nah, kandang tersebut akan dipagari dengan kawat duri, seharga 12.000 per meter. Pernyataan berikut yang benar adalah... Nah, baik teman-teman, kalau soalnya seperti ini adalah aplikasi ya dari turunan. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu yang diketahui, atau boleh deh kita gambar gitu ya. Misalkan nih, kandangnya kan berbentuk, sini aja ya, kandangnya kan berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang, ini misal panjangnya, di sini lebarnya gitu kan. Nah, luasnya itu diketahui 324 meter persegi, gitu kan. Nah, kemudian untuk biaya kawat, gitu kan, biaya kawatnya itu 12.000 per meter. Nah, bagaimana cara menentukan jawabannya nih? Nah, kita cek dengan aplikasi turunan. Gimana caranya? Caranya adalah kita cari keliling minimum. Kenapa keliling minimum? Karena kan kawatnya itu kan akan dipasang mengelilingi ini kan kandang. Berarti ini misal kawat berduri ini. Itu kan. Ini kawat berdurinya. Nah, keliling itu adalah 2 dikali P tambah L. Maka kita akan meminimumkan 2 dikali P tambah L ini. K-nya akan kita minimumkan. Nah, caranya gimana? Kita cari ini K aksen ya. K aksen karena minimum kan berarti diturunkan dia. K aksen sama dengan 0 gitu. Jadi ini targetannya K aksen sama dengan 0, maka nanti akan kecari diketahui minimumnya. Nah, caranya bagaimana? L itu kan sama dengan 324. Nah, L dari persegi panjang, luasnya itu kan berarti panjang kali lebar. Sama dengan 324. Nah, kita bisa ubah ke bentuk salah satu saja. Jadi L sama dengan 324 per P. Nah, ini kita substitusikan ke rumus keliling. Ya, keliling itu sama dengan 2 P tambah L kan. Berarti 2 dikali P tambah 324 per P. Nah, kalau kita jabarkan berarti kan jadi 2P plus 648 per P. Nah, untuk tahu minimumnya, entah nanti biaya pemasangan minimum atau panjang minimum atau lebar minimum, nah caranya adalah K aksen itu sama dengan 0. Nah, K aksen berarti diturunkan ya. 2P plus 648 per P kalau diturunkan itu menjadi 2 plus ini mesti tuliskan dulu ya di sini ya, sama dengan 2P ditambah 648. P-nya itu kita ubah menjadi P pangkat min 1. Nah, min 1 itu kan turun, ya kan? Berarti menjadi min 1 gitu ya, dikali 648 P min 1 pangkatnya turun terus dikurangi 1 kan, berarti min 1 dikurangi 1, min 1 jadi min 2 di sini, ini sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan 1 dikali 648 kan 648, jadi bisa ditulis dikurangi 648 per P pangkat min 2 itu bisa dituliskan per P pangkat 2. Ini sifat eksponen sama dengan 0. Nah, ini kita ubah ke kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti menjadi 2 sama dengan 648 per P kuadrat. Nah, ini tukar tempat nih.
Jadi P kuadrat sama dengan 648 per 2. Nah, P kuadrat itu sama dengan 324. Jadi, P-nya itu sama dengan 18. Nah, P-nya 18, berarti L tadi kan 324 per P. Jadi, L-nya itu 324 per 18 sama dengan 18. Nah, kita tinggal substitusi P dan L ini ke keliling. Kenapa? Karena kita mau cari, karena di sini ya di opsi jawabannya untuk P ini adalah panjang minimum ya. Panjang minimumnya 8. Belum ada nih yang benar nih, ya kan? Kemudian L-nya 18 ya, 18. Nggak ada angka 18. L-nya 18 juga di sini nggak ada. Maka kita akan cari biaya minimumnya gitu ya. Nah, caranya kita substitusi ke K. K tadi kan 2 P tambah L. Nah, di sini ya. Berarti K itu sama dengan 2 P tambah L. P-nya 18, L-nya juga 18. Jadi K itu sama dengan 2 kali 36. Jadi K sama dengan 72. Nah, kemudian kita tentukan biaya. Berarti biaya minimum. Biaya minimum apa? Pemasangan kawat tadi. Kalau kelilingnya itu 72, berarti kan 72 dikali biaya kawat per meter, ya kan? 12.000. Nah, jadi nanti ketemu biaya minimumnya itu adalah 864.000. Itu. Jadi pernyataan yang benar adalah yang D ya. Biaya pemasangan kawat minimum adalah Rp864.000. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Jika suatu proyek dapat diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi, ini masih biaya proyek per hari, ya. Menjadi 3X ditambah 1.200 per X dikurangi 60 juta rupiah. Supaya biaya proyek minimum, maka proyek harus diselesaikan dalam berapa hari gitu kan. Nah, caranya juga sama. Kita cari terlebih dahulu biaya minimum. Misalkan di sini ya, di sini aja. Misal BX itu adalah biaya proyek selama X hari. Maksudnya kalau 5 hari ya berarti 5 hari, kalau 6 hari ya 6 hari. Nah, ini karena diketahuinya X ya berarti selama X hari. Maka selama X hari ya, atau biaya total gitu ya, intinya biaya total. Nah, kalau biaya per harinya itu ini 3X plus 1.200 per X min 60, kalau selama X hari berarti ini kan X dikali banyaknya hari dikali biaya per hari. Nah, biaya per harinya itu tadi 3X plus 1.200 per X min 60. Nah, kita kalikan nih, berarti BX itu sama dengan 3X kuadrat plus 1.200 min 60X. Nah, jadi BX itu sama dengan 3X kuadrat, X-nya taruh di depan, berarti min 60X plus 1.200. Nah, karena yang dicari itu selama berapa hari sih agar biaya proyek minimum, berarti kan BX itu sama dengan 0. Jadi BX-nya kita turunkan ini nih. 2-nya turun berarti 3 kali 2 berarti jadi 6 ya. 6X min 60. Konstanta jadi 0 ya. Jadi sama dengan 0. Jadi 6X sama dengan 60, X sama dengan 10. Nah, gitu. Jadi biaya akan minimum kalau X-nya itu 10 hari atau banyaknya pekerjaannya tuh selama 10 hari. Ya.
Jadi jawabannya yang C. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini perlu dikalikan dengan X dulu ya. Karena yang kita cari adalah biaya minimum proyeknya itu. Jadi total semua biayanya. Kalau 3X plus ini kan, ini baru biaya per hari. Maka kita perlu kalikan dengan X biar ketemu biaya total gitu. Kemudian karena di sini ada istilah biaya minimum, maka fungsi itu diturunkan terus disama dengan 0. Ya, baik, alhamdulillah belajar kita cukup sampai di sini dulu ya untuk materi turunan dan aplikasinya. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.